Seperti itu. Jadi keberlanjutan pramuka ini, gerakan pramuka ini yang ada di cabang, kita tetap bagaimana duduk bersama, membicarakan hal-hal yang sangat penting supaya jangan ada yang timpa tindih, jangan ada yang kurang pas. Seperti itu. Saya akhir-akhir ini memang sedikit perhatian saya ke organisasi guru, karena ada kegiatan yang khusus yang mengikuti. Kebetulan kita buat zona untuk mengedar kecamatan. Jadi saya ini kemarin waktu saya dipanggil datang di sini, pemikiran saya sudah selesai ini kegiatan. Ternyata belum. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pendaftaran hanya 2 orang, 3 orang, tapi kita mau pantau supaya semua nanti ada utusannya. Siapa? Artinya kita maju itu tidak berarti harus menang. Karena sudah menang sih, damai aku. Begitu pikiran itu pesimis namanya. Jadi di pramuka itu selalu memang dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Jangan pramuka seperti dulu. Dikatakan ada pramuka kalau mendirikan kemah, orang berkemah di lapangan lah, ada pramuka. Sekarang tidak, di mana-mana ada kegiatan. Saya lihat ini beberapa kegiatan-kegiatan pramuka di satuan-satuan karya mungkin seperti di Kementerian Agama, saya lihat itu rapat di punya kegiatan. Saya sampaikan ke kita, ya segala sesuatu untuk kita melakukan kegiatan, satu kuncinya dana. Kalau dananya tidak ada, semua menjadi bandel. Disayangkan sekali kalau gerakan pramuka yang dulu-dulu itu sebelum ada dana BOS, ada yuran-yuran pramuka yang diserap dari sekolah. Setelah turunnya dana BOS, dilarang keras memungut yuran. Tidak ada undang-undangnya lagi memungut yuran, kecuali membiayai kegiatan pramuka. Di situ aturannya dana BOS. Jadi kalau kita mau berbuat untuk memungut yuran tidak boleh. Itulah menjadi lemahnya kita. Tapi alhamdulillah kalau pemerintah daerah memberikan sedikit perhatian, ada anggaran-anggaran yang dibuat untuk pramuka, saya rasa tidak ada masalah. Kemarin waktu hari besar pramuka dihadiri oleh yang membimbing upacara adalah Pak Gubernur, menghimbau kepada semua bupati agar memberikan anggaran kepada gerakan pramuka ini dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatannya. Tapi seperti itulah apa yang kita rasakan hari ini. Saya mau kita terima dengan baik dan jangan menjadi sesuatu yang membuat kita malas. Jangan seperti itu. Untuk itu saya mau lihat dulu, satu-satu siapa utusan dari Kecamatan Mamuju, PKR-nya. Angkat tangan. Mamuju, saya mau lihat ya. Nanti saya ketemu, saya tidak tahu. Kalau dari Simboro, kalau dari Kaluku, dari Tapalang Barat, Pulau Balabalaka, Papalang, 1 orang. Kenapa 1 orang? Diusahakan kalau ada undangan seperti ini dihadiri baik-baik sesuai dengan undangan. Kalau Kalumpang, Putri Sana. Bonehau, Bonehau juga putra. Sampaga, Tomo, 2 orang putra.
Tomo baru-baru ini merayakan memperingati Hari Pemuda di atas puncak gunung ya. Itu satu apa namanya itu aspek apresiasi yang sangat tinggi, karena ketua korannya mungkin berapi-api, memang anunya itu jiwa mudanya itu sangat tinggi. Jadi alhamdulillah kalau semua begitu koran bagus. Tapi kalau ada juga koran nanti digerakkan oleh DKR-nya, itu bisa mandat itu, karena DKR tidak punya dana. Yang punya dana itu untuk membawahi sekolah-sekolah korannya. Ya, alhamdulillah yang hadir hampir 100% ya. Memenuhi forum ini. Tinggal belakang. Ya, itu dipahami kalau belakang. Karena kalau suratnya hanya 1 minggu tidak sampai di belakang. Jadi saya berharap kegiatan ini diharapkan berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada. Yang lain mendukung, kebetulan yang tidak memenuhi syarat mungkin karena tidak memasukkan daftarnya, dia diverifikasi supaya mendukung, memberikan kekuatan kepada calonnya. Ya, siapapun calonnya, kan kalau saya lihat daftar hanya 3 yang mendaftar dan 2 itu yang memenuhi persyaratan semuanya, dan 1 orang saya lihat ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin itu kalau ada seperti itu, misalnya mendaftar semuanya, kenapa tidak mendaftar Memuju daftar lagi sibuk persiapan untuk bikin LT 2 dengan MSC, jadi tidak siap. Ini baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengproses persoalan calon. Pertama, tadi Bunda sudah mengeluarkan pendapat bahwa seadil-adilnya. Terus terang dari Simboro sangat berniat untuk maju sebagai bakal calon Dewan Kerja Cabang. Namun persoalannya adalah bukan faktor kesibukan pribadi, tapi kemarin saya faktor kesibukan membawa nama provinsi ke Palangkaraya mengikuti Jambore Pemuda. Dan jauh sebelumnya pelaksanaan Muspanitra itu kami tidak terdengar agendanya ke ranting. Keluarnya surat pelaksanaan Muspanitra itu besoknya saya mau berangkat ke Palangkaraya. Dan otomatis saya pulangnya Bunda tanggal 31. Tanggal 1 saya merumuskan laporan ke Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Palangkaraya. Otomatis pembuatan berkas yang saya akan mendaftar sebagai TNI, ada SKCK, terus ada surat keterangan berbadan sehat yang memakan tentunya finansial dari bakal calon, itu otomatis tidak terpenuhi dalam 1 hari. Pertanyaan saya kemudian, apakah ada jaminan 100% setelah terpenuhinya syarat yang dilakukan oleh kandidat itu akan menjamin kemajuan Dewan Kerja Cabang? Terus kemudian apa yang mendasari harus ada SKCK? Apa yang mendasari harus ada surat keterangan berbadan sehat? Apakah ada diatur di dalam ketentuan gerakan pramuka? Kalau ini merupakan sebuah tindakan modernisasi kemajuan pramuka, apa yang mendasari? Seperti itu. Terus pertanyaannya kemudian, apakah undangan beredar itu diketahui oleh Kak Warcap atau tidak? Karena ada indikasi bahwa tanda tangan yang keluar itu merupakan print out scan. Tanda tangan ini di scan Bunda. Dan saya harap
pengajuan calon itu melalui pada saat proses persidangan. Kami menuntut seadil-adilnya dalam pelaksanaan muspanitra ini. Apa salah kalau persoalan administrasi yang sudah diatur, kami juga bisa melakukan pengurusan. Walaupun kita sudah terpilih, kita bisa melakukan pengurusan persoalan itu. Dan ini juga kan tidak diatur, harus memasukkan berkas. Aturan ini kan kita yang buat. Biarkan teman-teman ikut berkompetisi. Ketika calon tidak dibiarkan masuk untuk melakukan pendaftaran hari ini, berarti ini merupakan suatu tindakan diskriminasi. Ini merupakan tindakan sekali lagi, ini tindakan merupakan diskriminasi yang menutup ruang kepada kader-kader yang lain. Apa bedanya dengan kami? Kami juga seorang kader pramuka yang mulai dari berproses dari siaga sampai dengan pandega saat ini. Iya, saya sudah pahami. Ya. Dengan artian biar konflik ini tidak berkepanjangan, bukan konflik adu fisik, tapi maksudnya konflik ini akan seperti 5 tahun sebelumnya yang terjadi saat ini, bahwa pramuka itu tidak satu. Kenapa saya bilang pramuka itu tidak satu? Mana satuan karya yang lain bergabung di Kuartir Cabang kecuali saudara Darmi? Yang lainnya mana? Ya sudah. Terima kasih atas masukannya. Yang dari Kecamatan Kalutu ada mendaftar? Yang lain? Siapa yang orang itu? Saya harap teman-teman sepakat dengan usulan saya. Siap. Saya rasa Bunda ketika ada 2 sampai 3 Sudah paham. Kecamatan yang lain nggak ada. Kalau mau Kapalang, tuan rumah, nggak ada. Begini, setelah keluar surat, kalau surat itu namun pun tidak ada dalam anggaran dasar, misalnya kalau itu sepakati pengurus, boleh-boleh jadi. Tapi saya mau kita semua mendaftar, namun pun persyaratannya itu tidak terpenuhi, tetap mendaftar. Mungkinkah setelah kita mendaftar, kita bisa rundingkan kembali di sini? Bagaimana? Apa ini tidak full, bisa diloloskan? Tapi kalau sama sekali tidak mendaftar, apa yang mau diverifikasi? Ini maksud saya. Jadi kalau ada seperti itu, surat keluar terima, kita lakukan. Apa yang bisa kita jangkau itu tetap kita mendaftar. Setelah hari ini kami bisa berunding di sini. Apakah si A ini yang tidak terpenuhi tapi dia mendaftar, berarti ada kemauan, kita loloskan saja, karena memang aturan ini tidak terikat dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Seperti itu maksud saya. Jangan sekali-kali memang tidak mendaftar. Apa yang mau dijadikan calon kalau tidak mendaftar? Ya. Muhammad Rifai Sahida, ini yang terpenuhi. Saiduddin, ini yang terpenuhi. Eka Yuslima, hanya 3 yang terpenuhi. KTA-nya, foto, SKCK. Fotonya tidak ada ya? Keterangan dokternya ada. Surat pernyataan, SK pengurus, rekomendasi keluarga tidak ada. Setelah semua mendaftar dan banyak yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ada yang penting ada sebagian, mungkin kita bisa rundingkan. Untuk jangan kita kecewakan, kita majukan saja calon. Karena kebetulan surat yang keluar itu yang dibuat persyaratan 7 itu, ya mungkin tidak ada dalam aturan anggaran dasar.
Tapi karena kita juga menyikapi pesimis, ya mungkin seperti itu. Jadi yang terpenuhi ini kalau kita lihat hanya 2 orang yang bisa bersaing. Hanya 2 orang. Kalau Zainuddin ini dari mana? Kita dari DKC memang. Ya bisa juga calon dari DKC 1. Kemudian Muhammad Rifai Syahida dari mana? Saya wakili Kalumpang. Kalumpang. Oh ada Kalumpang. Oh tidak kira anunya yang pengurusnya tanya. Eka Yuslima. Oh izin bunda. Dia calon dari ini, belum verifikasi dan ya, serta ibu. Tunggu dulu. Eka Yuslima dari mana? Oh tidak ada juga. Tidak ada rekomendasinya. Jadi itulah tadi saya katakan, seandainya semua mendaftar apa yang ada, mungkin kita bisa rapatkan di sini. Kita rapat dulu sebelum kita mulai. Tapi kalau sama sekali tidak mendaftar, apa yang mau dilakukan? Iya. Kan di persyaratannya sini Bunda, tanggal 1. Ya, kalau bisa di sini ya tanggal 1 persyaratannya karena keputusan bagi kuartiran yang ingin mengutus calon Mamuju Masa Bakti 2016-2021 mengumpulkan berkas paling lambat tanggal 1 dengan menghubungi Ketua Dewan konteks ketentuan dan persyaratan terlampir. Baru persyaratannya bagi peserta yang tidak mengumpulkan berkas tidak lengkap dinyatakan tidak terdaftar. Tapi kan tanggal 1 ini karena tanggal 6 bisa berarti siapapun bisa maju. Kan? Walaupun ada di situ bisa yang lain bisa maju. Maksudnya? Kita kan sudah keluarkan artinya kalau kita menghapuskan semua persyaratan, artinya kita tidak menghargai pertama surat, yang kedua calon peserta ketua DKC yang mengusulkan yang besar saya sudah dia buat kalau menurut saya. Yang ketiga persoalan surat seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa kenapa tidak memasukkan surat seperti dengan yang dilakukan EKI 5 tentunya ya Pak ya. Artinya dia tidak lengkap tapi dia tetap memasukkan berkas. Artinya dia punya keinginan. Gitu. Bunda, mohon izin. Di dalam suatu pelaksanaan demonstrasi, baik itu tingkat organisasi maupun level presiden, itu ada namanya strategi dalam melakukan pemenangan. Apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari penyusunan strategi. Dan saya yakin dan percaya ketika di dalam pleno dan itu pengajuan calon itu kan dibahas dalam pleno ketiga. Ketika itu ada yang menyepakati bahwa ini kita melakukan pengusunan calon, saya rasa ini tidak melanggar ketentuan. Dan persoalannya kemudian, apa salahnya ketika kami memasukkan berkas pendaftaran? Apa yang ditakutkan? Pertanyaannya kemudian mohon dijelaskan. Apa yang ditakutkan ketika kami mengajukan sebagai calon? Terus yang kedua adalah persoalan menghargai dan menghargai. Kami sangat hormat kepada Bunda Keparca. Bahkan setelah saya pulang dari Palangkaraya, karena saya sudah sakit maunya saya membangun pramuka, karena saya sudah tahu bahwa saya sudah melewati ketentuan tanggal yang ditetapkan oleh Kak Kwarca yang ditandatangani katanya, saya menghadap ke rumahnya Kak Kwarca bahwa saya siap maju dan sebagai calon. Namun saya menunggu klarifikasi kembali, sejauh ini belum ada klarifikasi. Maksud saya, ketika berbicara persoalan keseriusan, saya serius. Cuman saya sadar dengan ketentuan ketentuan tanggal yang diatur di surat. Olehnya itu, saya datang menghadap bahwa saya sudah melewati ketentuan persoalan itu. Kalau persoalan administrasi yang ditentukan dalam surat yang beredar, kami juga siap. Cuman yang kami mengganjal di otak saya saat ini, kenapa kami tidak diberikan ruang? Ini yang salahnya ketika musyawarah berlangsung baru kita mau mengajukan bahwa kita mau calon. Tapi ini kan belum, ini baru proses pembukaan. Ada indikasi apa? Kami dibatasi. Apakah ingin membangun dinasti di dalam kuartir cabang ini? Pokoknya kami sangat berharap ada pengajuan calon. Duduk tidak duduknya, yang penting ada
keadilan di dalam. Ketika kita berbicara persoalan keadilan, maka kami menuntut keadilan saat ini. Iya, Persoalan membangun saya kira pramuka. sudah. Iya. Jadi saya katakan tadi seperti itu, seandainya kita mendaftar saja, mungkin kami bisa bermusyawarah di sini. Ya, apa saja yang ada di kita itu yang dicantumkan di dalam. Ya, kalau pertanyaannya ada ini, apakah ada ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Kita mau ini berjalan baik. Surat keluar kemarin, seandainya langsung kita menyikapi apa saja, berapa yang bisa kita inikan dan mendaftar. Saya sudah siapkan berkas Bunda, kecuali SKCK Ya. dengan surat saya bawa sekarang. Ya, mendaftar saja. Cuman persoalannya Ya. kemudian ajukan pendaftaran calon. Persoalan verifikasi ini yang kami takutkan lagi. Di KPU saja itu ada namanya kembali melakukan pemasukan berkas, walaupun sudah ditetapkan calon. Ini Iya, terus iya. kita di pramuka ini Iya. dasarnya apa? Mohon, pramuka adalah pembinaan karakter. Ketika hari ini saya tidak dimasukkan sebagai calon, maka kami akan ribut di luar bahwa pramuka partir Mamuju, dan bahkan kami akan mediakan bahwa bukan pembinaan karakter, tapi kuartir Cabang Mamuju ingin membangun dinasti, itu saja. Jadi begini, saya sudah terima masukannya. Kita buka saja dulu. Di belakang kami akan berbincang-bincang, karena bagaimanapun juga surat-surat keluar itu harus dipatuhi. Karena ada suratnya keluar, itu harus dipatuhi. Tadi saya sudah katakan, namun pun ada surat keluar, karena surat itu tidak mengikat anggaran dasar anggaran rumah tangga, boleh kami berunding sebelum melakukan itu. Tapi persyaratannya harus mendaftar. Bunda, Iya. saya dari DKR Mamuju. Ada surat mandatku dari Kekuarang untuk Busman Rasid maju jadi ketua DKC. Ini saya punya. Kalau bisa dianukan toh? Apa ini? Apa itu? Suratnya. Kalau bisa. Mandatnya surat pernyataan. Surat pernyataan. Tanggal 5 ini. Misalnya seperti ini. Aduh, apa yang dikhawatir kamu kenapa tidak? Buka. Jadi selanjutnya kita mau satu kuncinya jangan ribut. Iya. Itu saja. Ya, kita mau mencari jalan keluarnya. Tapi surat juga tetap terpenuhi karena surat itu sudah keluar. Nah, di belakang itu ada namanya, kita berunding sebelum melakukannya. Iya, saya kira Pak Emang. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf kepada adik-adik saya. Terus terang, ini belum kita buka sidangnya. Kalian boleh bebas melakukan jejak pendapat dengan pengurus kuartir yang ada di depan. Di sini juga disaksikan langsung oleh kuartir Ranting Tabalan yang diwakili oleh sekretaris Ranting Tabalan, supaya kita belajar bagaimana yang namanya tadi Usman mengatakan bahwa ini adalah pola pembinaan terhadap peserta didik.